Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kong Jasper dan pada video ini kelompok literasi konten akan membahas mengenai topik memahami dan menghindari penipuan digital. Slide ini berisi daftar anggota kelompok di literasi konten. Saya Kong Jasper sebagai ketua kelompok dan anggota kelompok Enrico Yinardi, Yusri Afifah Dewi Kartika, dan LH Leslie. Seperti di topik, video ini akan menjelaskan mengenai kewaspadaan yang diperlukan para pengguna internet di dunia digital. Tanpa basa-basi, inilah penjelasan penipuan digital. Penipuan digital merupakan tindakan penipuan yang terjadi melalui internet atau platform digital. Ini mencakup berbagai metode manipulasi yang bertujuan untuk mendapatkan informasi pribadi, keuangan, atau mengelabui orang untuk mengirim uang dan barang kepada penipu. Penipuan online seringkali terjadi dengan cara-cara yang cerdik dan bisa merugikan korban secara finansial, emosional, atau bahkan menyebabkan kerugian reputasi. Terdapat beberapa contoh seperti ransomware dan social engineering. Ransomware yang merupakan jenis penipuan di mana penyerang dapat mencuri data pribadi korban, menghubungi korban, dan meminta uang tebusan jika ingin data tetap aman. Hal seperti ini sering terjadi di perusahaan besar di mana pertahanan dapat dibobol oleh hacker. Lalu yang kedua, social engineering yang melibatkan manipulasi secara psikologi terhadap korban agar mendapatkan akses tidak sah terhadap informasi atau sistem tertentu. Contohnya adalah menjanjikan untuk diberi produk dengan gratis seperti USB jika melakukan sesuatu yang diinginkan penipu seperti akses tidak sah. Namun, saat syarat dipenuhi dan penipu memberikan USB tersebut, korban malah mendapatkan malware atau program yang membahayakan perangkat saat digunakan. Untuk video ini, kita akan membahas mengenai 4 jenis penipuan digital lainnya, yaitu scamming, spamming, phishing, dan hacking. 1. Scamming. Scamming merupakan metode penipuan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mendapatkan uang atau informasi berharga dari korban dengan cara yang tidak sah. Beberapa contoh taktik adalah menawarkan produk atau layanan palsu, pengiriman email penipuan, penyamaran jadi orang yang dipercayai oleh korban. Alasan utama scammer menggunakan metode ini untuk mencuri uang atau informasi pribadi korban. 2. Spamming. Spamming merupakan metode penipuan yang dilakukan dengan mengirim teks massal yang tidak diinginkan kepada banyak orang, biasanya melalui email, pesan teks, dan atau media sosial. Metode ini juga dapat menyebarkan malware atau phishing jika sembarangan dipercayai. Jika pesan teks memiliki link, biasanya akan mengarah korban yang menekan link ke situs web yang dapat membahayakan informasi pribadi. Yang berikutnya adalah 3. Phishing. Phishing merupakan metode penipuan yang dimana penyerang mencoba mendapatkan informasi pribadi dan sensitif seperti kata sandi, nomor kartu kredit, atau informasi akun bank dengan menyamar menjadi entitas yang dapat dipercayai. Penipuan ini sering dilakukan melalui email, pesan teks, atau situs web yang palsu. Mirip seperti situs web resmi, jika ditekan, korban akan diarahkan untuk menekan link atau membuka lampiran yang berbahaya, atau untuk memasukkan informasi pribadi mereka ke dalam formulir palsu. 4. Hacking. Hacking merupakan metode yang digunakan agar memperoleh akses tidak sah ke sistem komputer, jaringan, atau data dan menyebabkan kerusakan seperti mengirimkan malware. Walau terdengar seperti aktivitas yang buruk, terdapat sebagian para hacker yang memang dipekerjakan oleh perusahaan untuk mencoba untuk menembus pertahanan situs web perusahaan. Ini dilakukan untuk mengkonfirmasi seberapa kuat pertahanan yang dimiliki perusahaan. Masing-masing dari tindakan ini dapat menyebabkan kerugian besar bagi korban.
baik secara finansial maupun privasi. Oleh karena itu, penting untuk selalu waspada dan menjaga keamanan informasi pribadi. Setelah mengetahui mengenai 4 jenis penipuan digital tersebut, pastinya ingin mengetahui cara untuk menghindari penipuan tersebut. Berikut adalah cara untuk menghindari penipuan spamming, phishing, dan hacking di dunia digital. Untuk spamming, jangan terlalu percaya dengan tawaran yang terlalu bagus. Metode ini mudah digunakan pada para pemula atau pengguna internet yang naif, namun tetap perlu diwaspadai. Salah satu contohnya adalah tawaran mendapatkan iPhone versi terbaru hanya dengan 5 juta rupiah. Waspada jika diminta informasi pribadi. Metode ini dilakukan oleh scammer agar dapat mencuri informasi pribadi seperti nomor kartu kredit, nomor identitas, kata sandi akun, dan sebagainya. Tetaplah waspada kepada situs yang tidak cukup terpercaya yang meminta informasi pribadi. Untuk spamming, dapat digunakan filter spam yang biasa terletak di aplikasi yang dapat meminimalkan pesan massal yang tidak diperlukan. Salah satu contohnya adalah uBlock Origin dari Google Chrome yang menutup semua atau hampir segala jenis spam. Jangan menekan link yang asing atau tiruan dari link asli. Cara kedua ini adalah jenis di mana penekanan link yang asing memiliki kemungkinan untuk mengakibatkan masalah yang ringan hingga fatal. Pemberian informasi kepada link yang bukan asli dapat merugikan korban jika pemilik link berencana untuk melakukan hal-hal yang buruk. Cara agar tidak menekannya adalah untuk mengecek terlebih dahulu apakah link situs web merupakan link asli atau tidak. Contohnya seperti link official yang merupakan liontiger.com tetapi memiliki tiruan di mana i dan g-nya itu kebalik, jadi seperti liongear.com. Untuk menghindari phishing, dapat digunakan dengan memeriksa alamat pengirim pesan. Seringkali orang yang melakukan phishing serang menggunakan alamat email yang mirip dengan email sah, meskipun terdapat perbedaan kecil jika dapat dilihat dengan lebih cermat. Selalulah menggunakan link situs yang asli. Waspada. Gunakanlah verifikasi 2 faktor atau 2FA, di mana aktivasi di akun-akun yang dapat mendukungnya untuk menambahkan lapisan keamanan tambahan dengan memerlukan verifikasi yang lebih dari sekedar kata sandi. Untuk menghindari hacking, perkuatlah keamanan perangkat. Cara ini dapat dilakukan dengan memperbarui OS, antivirus software, atau aplikasi yang terpercaya yang dapat memperkuat keamanan. Yang kedua adalah memakai password yang kuat. Cara ini dapat dilakukan dengan menggunakan password yang susah ditebak. Tentu terdapat beberapa pengguna yang pasti menggunakan password yang mudah seperti 1, 2, 3, 4, 5, tanggal lahir, nama sendiri, atau yang lainnya. Pengguna dengan password kurang kuat akan beralasan bahwa menggunakan password begitu justru lebih mudah dihafal, dan yang susah malah susah dihafal. Jika memang password kuat memang susah dihafal, maka catatlah password tersebut pada sebuah kertas yang hanya dapat diakses oleh pengguna akun tersebut. Cara-cara yang sudah dijelaskan dapat menurunkan kesempatan menjadi korban penipuan digital dan meningkatkan keamanan informasi pribadi pengguna. Sekian dari presentasi kelompok kami. Semoga apa yang dijelaskan di video ini dapat membantu teman-teman untuk lebih memahami penipuan digital dan cara menghindarinya. Terima kasih.